Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Thailand pada final Piala AFF tahun 2020. Kepastian itu tidak lepas dari keberhasilan Thailand menyingkirkan juara bertahan Vietnam pada semifinal dengan total agregat 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia dan Thailand tercatat sudah 78 kali bertemu di sebuah kompetisi termasuk Piala AFF. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu meraih 25 kemenangan, 14 kali imbang, dan sudah menelan 39 kekalahan dari Thailand. Jika dikerucutkan, Timnas Indonesia dan Thailand sudah pernah 12 kali bertemu dalam sejarah Piala AFF atau Piala Tiger. Bagi Thailand, lolos ke final Piala AFF 2021 ini adalah pembuktian kualitas mereka. Sepanjang sejarah, tim berjuluk The White Elephants ini sudah menembus final Piala AFF sebanyak 8 kali. Tercatat, 5 kali mereka bisa jadi juara pada 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Sementara itu, 3 kali Thailand hanya finish sebagai runner-up pada tahun 2007, 2008, dan tahun 2012. Jika berhasil menjadi juara pada tahun ini, Thailand akan semakin mengukuhkan diri sebagai pemenang Piala AFF terbanyak. Saat ini, The White Elephants yang punya 5 gelar meninggalkan Singapura yang memiliki 4 gelar, Vietnam 2 gelar, dan Singapura 1 gelar. Sementara itu, Indonesia yang lolos untuk ke-6 kalinya ke final Piala AFF tengah memburu gelar perdana di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara ini. Pasalnya, dalam 5 percobaan terdahulu, yaitu dalam edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016, Garuda selalu gagal. Fisik titik lemah Garuda. Ketika Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, ia datang bersama asisten pelatih dari Korea bernama Lee Jae-hong. Ia adalah pelatih fisik yang di bawah Shin Tae-yong. Dia ikut mendampingi Shin sebagai pelatih fisik Timnas Korsel di Piala Dunia Rusia tahun 2018. Lee menjelaskan kelemahan fisik Timnas Indonesia. Dalam pengamatannya, Timnas hanya sanggup bermain selama 1 babak. Di babak kedua, stamina mulai turun, mental juang sudah hilang. Selain itu, Timnas selalu kalah duel, sekali disenggol langsung tumbang. Menurutnya, kecepatan pemain Indonesia dan Korea hampir sama. Yang membedakan adalah kekuatan, body balance, dan endurance atau daya tahan. Dia juga melihat mental. Menurutnya, pemain Indonesia terlalu baik dan pasrah. Dalam sepak bola, kebaikan itu tidak berguna. Anda harus melihat setiap pertandingan seperti perang. Di situ Anda harus punya semangat menang dan mengalahkan. Harus siap bertarung, kalau perlu membunuh, katanya. Lee melihat secara holistik. Menurutnya, fisik dipengaruhi oleh 3 hal, yakni gaya hidup pemain, budaya, serta pola hidup. Dia menyoroti pemain yang suka makan gorengan dan nasi. Menurutnya, budaya makan mempengaruhi fisik pemain. Untuk kuat dan berotot, butuh makan protein yang banyak. Di level klub, pemain tidak mengkonsumsi makanan bergizi. Tanpa banyak makan protein dan makanan bergizi, maka kebutuhan energi tidak akan cukup. Otot tidak bisa terbentuk. Padahal, sepak bola adalah olahraga fisik. Pemain harus siap berduel dan siap main keras dengan kaki. Lee tidak memahami kalau pemain di Indonesia kebanyakan berasal dari masyarakat dengan kategori ekonomi menengah ke bawah. Mereka bermain bola di tengah desakan ekonomi. Bola adalah malaikat yang memberi harapan bagi keluarga. Strategi latihan Shin mengatasi kelemahan. Setelah identifikasi, pelatih Shin dan Lee membuat daftar latihan. Porsi utama latihan adalah fisik. Rapor semua pemain dipantau. Mereka ditargetkan bisa bermain keras dan tahan banting saat di lapangan. Para pemain diberikan weight training agar postur tubuh membesar dan kemampuan juga terus membaik. Pemain timnas diminta kurangi karbohidrat, perbanyak makan sayuran dan protein. Pemain juga dilarang makan gorengan sebab di situ ada lemak trans yang tidak baik bagi tubuh. Idealnya, pemain bola hanya memiliki persentase lemak tubuh sebesar 6-12%. Saat training center di Kroasia, fisik pemain mulai membaik. Rata-rata lemaknya sudah di kisaran 6-12%, mirip dengan pemain Korea. Saat itulah pelatih Shin mulai mengajarkan filosofi bermain bola, juga strategi menang, sesuatu yang hilang di Timnas Indonesia selama bertahun-tahun. Di ajang Piala AFF, timnas ini ikut bertanding. Datang sebagai pasukan muda, tim ini tak punya target. Bahkan, mantan pemain senior Malaysia, Safi Syali, sempat memandang remeh tim muda yang minim pengalaman ini. Tim ini diprediksi hanya akan menjadi sasaran tim-tim besar di babak penyisihan. Namun siapa sangka, tim ini justru menggila.
Kekuatan pemain muda itu malah menggulung permainan Malaysia dan menahan imbang Vietnam yang fisiknya dilatih para juru latih Korea selama bertahun-tahun. Timnas Indonesia sanggup bermain selama 90 menit dengan mental yang terus membaik. Dalam pertandingan melawan Singapura, penjaga gawang Nadeo yang disebut netizen seperti Kepa malah bisa menggagalkan penalti di menit krusial. Kini, timnas itu mulai menatap final. Mereka yang tadinya dianggap zero, kini mulai menjadi hero. Berkat para pelatih yang dibawa Shin Tae-yong, mereka siap untuk bermain di final. Shin Tae-yong mulai dicintai banyak orang. Kehadirannya di Indonesia mirip drama Korea. Setelah memegang timnas Korea, dia bersedia melatih timnas Indonesia demi membantu ekonomi keluarga. Kini, dia mulai dicintai publik Indonesia. Banyak yang menyapa Jamsa Hamida hingga Sarang Heo. We love you, coach. Apapun hasil pertandingan di final tak begitu penting lagi. Sebab, tim ini telah menunjukkan motivasi, daya tahan, dan rasa lapar akan kemenangan. Hal-hal yang selama ini hilang. Mereka siap bertempur habis-habisan. Di satu media, Asnawi Mangkualam, putra pemain legendaris PSM Makassar Bahar Muharam, mengaku siap tempur. Walaupun kami kalah, maka kami akan kalah saat berdiri. Kami akan kalah dalam posisi perang, katanya.